Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sambung pelajaran yang telah lalu di tafsir Al-Quran suratul A'raf ayat 150 dan 51. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatik wa anta arhamur rahimin. Al-ayah. Sebelumnya ayat menceritakan bahwasanya Nabi Musa marah dengan kaumnya dan kepada saudara beliau yaitu Nabi Harun atas perbuatan kaumnya itu menyembah anak sapi yang dibikin oleh Musa Samiri, sehingga Nabi Musa sedikit berbuat kasar kepada saudara beliau Nabi Harun, sehingga Nabi Harun mengatakan, ya ibna umma innal qaumi istad'afuni wa kadu yaqtulunani ala tusmit bil a'da. Ini perkataan Nabi Harun, jangan bikin senang musuh kamu marah dengan saya, katanya. Bahasa kita begitu. Kita bertengkar, kita bermusuhan, musuh kita gembira. Yang tujuan mereka untuk menjadikan kita permusuhan di antara kita. Sehingga Nabi Ibrahim berkata, qala rabbi firli wa li akhi. Ya. Setelah itu Nabi Musa berdoa kepada Allah, rabbi firli wa li akhi. Wahai Tuhanku, ampuni bagiku segala dosaku, wa li akhi, dan saudaraku. Ini para nabi mengakui kesalahan. Hamba Allah yang dekat dengan Allah, yang dipelihara, dijaga oleh Allah. Ya. Kenapa Nabi Musa marah? Itulah sifat. Kata baginda Rasulullah, Abdul amal hubbu fillah wa bughdhu fillah. Nabi Musa marah karena ini agama dipermainkan. Ini Nabi Musa, sehingga beliau marah. Setelah itu beliau beristighfar, minta ampun kepada Allah. Pada hakikatnya Nabi Musa tidak bersalah. Nabi-nabi yang terdahulu juga mereka mengakui kesalahan, seperti Nabi Yunus alaihissalam. Beliau berkata, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Mengakui dengan Allah. Ada Nabi Adam, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi yang lain juga begitu, istighfar, pengakuan. Baginda Rasulullah juga mengajarkan, wallahi, kata baginda Rasulullah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar dan bertobat kepada Allah pada setiap hari lebih daripada 70 kali. Padahal baginda Rasulullah maksum, orang yang dipelihara, selalu beristighfar kepada Allah. Allah memuji orang yang selalu beristighfar dan bertobat kepada Allah. Ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik senikmat-nikmat hamba orang yang selalu kembali kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Ya. Beruntung orang yang selalu beristighfar, memperbanyak istighfar.
Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira. Beruntung orang yang nantinya di akhirat mendapatkan buku amalnya banyak tulisan istighfar. Banyakin istighfar. Allah juga tidak akan menyiksa suatu kaum yang selalu istighfar kepada Allah. Kata Allah di dalam Al-Quran, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidaklah Allah menurunkan azab akan mereka itu wa hum yastaghfirun. Mereka itu selalu istighfar. Jadi istighfar itu menjauhkan kita daripada bala, dan juga akan dimudahkan rahmat, nikmat dari Allah. Dan juga Allah memerintahkan kita untuk selalu istighfar. Tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian wahai orang mukmin kepada Allah. La'allakum tuflihun, pasti kamu menjadi orang yang beruntung. Karena kita tidak lepas daripada dosa. Sekecil apapun kesalahan dosa kita, pasti kita akan dibalas. Di mana? Di neraka. Ya, sekecil apapun. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat kejahatan sekecil darah, dia akan lihat nanti balasannya di akhirat. Sekalipun kita punya amalnya banyak, kalau ada kesalahan di dalam diri kita, dosa, dia ada masuk neraka. Itu yang kita pelihara daripada dosa. Jangan sampai ada. Sekalipun amal ibadah kita sedikit, tapi tidak ada kesalahan, langsung kita dimasukkan ke dalam surga. Sebanyak apapun kesalahan, kalau tidak diampuni oleh Allah, baik kesalahan dia antara dia dan kepada Allah, atau kesalahan dia dengan makhluk Allah, sama saja, malah susah lagi. Harus minta halal, minta ridho antara sesama, baru Allah maafin. Jangankan manusia, hewan saja nanti di akhirat dikisos. Yang di dunia kambing yang punya tanduk menanduk kambing yang tidak punya tanduk, keadilan Allah di akhirat Allah tukar. Yang tadinya kambing di dunia tidak punya tanduk, dikasih tanduk oleh Allah untuk menanduk yang tadinya di dunia punya tanduk, menanduk dia. Setelah itu baru mereka jadi tanah. Kata Allah, kun turaban. Melihat itu manusia ingin, ya laitani kuntu turaba. Mudahan saya bisa juga jadi tanah. Nggak bisa. Pasti dibalas. Wa amal masyita fa innaka mujiyun bih. Kerjakan apa yang kamu mau, terserah. Di dalam dunia semau kamu kerjakan apa saja. Fa innaka mujiyun bih, tapi ingat, kita akan dibalas. In khairan fa khairun, jika perbuatan baik dibalasnya baik. In syarran fa syarrun, kalau perbuatannya jahat nanti juga di akhirat dibalas Allah dengan siksa. Tinggal kitanya saja apa yang mau kita kerjakan. Jangan sia-siakan waktu yang diberikan oleh Allah. Ucapan kita ucapan kebaikan, perbuatan kita perbuatan kebaikan. Nabi Musa minta ampun kepada Allah. Rasulullah yang tidak punya dosa juga minta ampun kepada Allah. Kita yang banyak dosanya malas minta ampun dengan Allah. Ya. Pada Allah siapkan taubat kepada dia.
dengan syarat dia mau bertobat. Maka Rasulullah yatubullah ala man tab, muttafaqun alaih. Allah akan memberikan tobat, mengampuni dosa bagi orang yang bertobat. Kalau tidak mau bertobat, tidak akan diampuni. Ada dosa itu yang diampuni dengan bertobat, ada yang dosa itu diampuni dengan segala amal ibadah. Ya. Jadi harus bertobat kepada Allah. Nabi Musa berdoa, Rabbighfirli, ampuni bagiku. Untuk sendiri saja? Enggak. Wali akhi, dan untuk saudaraku. Nabi Musa berdoa untuk ini dan saudara beliau Nabi Harun alaihissalam. Dan lupa, kita juga doa jangan lupa mintakan ampun untuk orang tua, untuk saudara, untuk mukminin wal mukminat wal muslimin wal muslimat. Jangan kita untuk berdoa kita untuk diri sendiri saja, minta ampun untuk diri kita. Minta ampun kan seluruh mukmin umatnya Rasulullah. Wa adkhilna fi rahmatik, kata Nabi Musa, masukkan kami ke dalam rahmat engkau. Rahmat di akhirat, kenikmatan. Ya. Ketika kita masuk dalam rahmat Allah, selamat. Ya. Mau masuk dengan rahmat Allah, mau dikasih rahmat Allah, dikasih sayangi oleh Allah, kita juga punya kasih sayang, rahmat kita kepada makhluk Allah. Allah perintahkan irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kasih sayangi oleh kamu yang di bumi, makhluk, yarhamukum man fis sama, pasti akan ngasih sayangi akan kamu yang di langit. Para malaikat Allah sayang. Rahmat Allah luas. 101% rahmat Allah dikasihkan kepada makhluknya. Ya. Baik hewan, manusia dikasih, dibagi semua yang 1%. Banyak ya. Banyak. Yang 99% Allah simpan nanti untuk di akhirat. 1% itu dibagi sehingga sayangnya seorang ibu, baik itu hewan atau manusia, kepada anaknya. Macan tidak makan anaknya karena dikasih oleh Allah kasih sayang, rahmat. Begitu juga dengan manusia, seorang tua, ibu, bapak, seandainya dikasihkan oleh Allah wewenang untuk masukkan siapa yang masuk surga, niscaya dia minta anak-anaknya masuk surga semua. Anaknya masuk surga, keturunannya masuk surga. Iya. Adakah orang tua ingin anaknya masuk neraka? Tidak ada. Karena sayangnya orang tua dengan anak. Rasulullah sayang dengan umatnya. Iya. Dengan anak sama. Rasulullah sama dengan kita, dengan juriatnya, keturunannya, Rasulullah sayang lebih daripada yang lain. Tapi rahmat Rasulullah sangat luas, sampai dengan umatnya Rasulullah sayang. Bahkan seluruh alam, rahmatan lil alamin. Menjadikan rahmat kasih sayang Allah dengan hambanya, makanya diutus Rasulullah jadi rahmat. Kita disuruh bergembira. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakan oleh wahai Rasul, bi fadlillah, dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan rahmatnya Allah,
Siapa? Baginda Rasulullah, orang tua. Falyafrahun, maka bergembiralah oleh kalian. Wa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik daripada harta yang kita kumpulkan. Gembira dengan Rasulullah, gembira dengan karunia Allah, nikmat Allah, gembira rahmat Allah lebih baik daripada harta yang kita kumpulkan. Ini luar biasa. Karena kita di akhirat masuk surga kita itu dengan rahmat Allah, bukan dengan amal. Karena amal ibadah kita tidak bisa kita harapkan. Iya. Berapa kualitas amal kita? Harga amal kita berapa? Keikhlasan kita berapa? Kekhusyukan kita berapa? Itu mau dibalas dengan surga. Iya. Kita tidak bisa berpegang dengan amal kita, mengandalkan amal kita. Amal kita tidak tahu. Ciri orang yang celaka, dzikru hasanatil madiyah wa huwa la yadri akubilat amruddat. Di antara ciri orang yang celaka itu orang yang selalu mengingat, membanggakan amal ibadahnya, padahal dia sendiri tidak tahu akubilat amruddat, apakah amal ibadahnya diterima atau ditolak. Ini orang yang bangga dengan amal ibadahnya, padahal amal ibadahnya itu pun pemberian dari Allah, nikmat dari Allah. Kita dikasih oleh Allah nikmat untuk beribadah, dikasih kekuatan, dikasih kesempatan, dikasih kesehatan supaya kita bisa tunduk dengan Allah, sujud dengan Allah. Itu nikmat. Kalau orang tidak dikasihkan oleh Allah kekuatan, kesehatan, kesempatan untuk ibadah, tidak bakal dia akan mengerjakan ibadah. Syukuri nikmat Allah. Apabila kita bersyukur, Allah tambah nikmat. Disyukuri nikmat umur untuk ibadah, Allah tambah berkah umurnya. Minta masukkan di dalam rahmat Allah. Mau dapat rahmat Allah, kita harus berbuat amal ibadah, berbuat kebaikan. Kata Allah dalam Al-Quran, inna rahmatullah qaribum minal muhsinin. Bahwasanya rahmat Allah itu dekat minal muhsinin, daripada orang yang muhsin, orang yang berbuat baik. Mafhumul ibarahnya, pemahamannya, orang yang tidak berbuat baik maka tidak akan dekat dengan rahmat Allah. Dekat saja tidak, apalagi masuk. Kita minta dengan Allah supaya kita dimasukkan di dalam rahmat Allah, tapi kita tidak mau berbuat kebaikan. Apa perbuatan kebaikan? Amal ibadah. Dengan sesama kita juga kita harus berbuat kebaikan, saling sayang, sehingga kita dekat dengan rahmat Allah. Ya Allah mengatakan, inna rahmatullah qaribum minal muhsinin. Tidak bisa kita tunggu, harus kita usaha, baru kita dimasukkan Allah ke dalam rahmat Allah. Wa anta arhamur rahimin. Kata Nabi Musa, engkau ya Allah orang yang paling kasih sayang daripada kasih sayang. Seorang ibu sayang dengan anaknya, Allah lebih sayang daripada dia. Ketika Allah mengambil anak seseorang, itu bukti bahwa Allah sayang dengan anak itu, bukan kita yang sayang. Sadar, kadang-kadang kita punya anak kecil, anak kita diambil oleh Allah, diminta. Anak kita milik Allah. Kita terlalu sayang, lupa Allah lebih sayang dengan dia. Kita buruk sangka dengan Allah. Allah ini tidak adil, ya. Allah begini, Allah begitu. Buruk sangka dengan Allah, padahal Allah sayang dengan anak kita. Diambil di waktu kecil, dia dibebaskan daripada siksaan.
Sampai Allah membalas dengan orang tua. Ditanya Allah malaikat, ketika malaikat mencabut nyawa anaknya, ditanya oleh Allah, al-qabata Wa'adu, apa kamu cabut, kamu ambil buah hatinya? Iya. Iya, ya Rasulullah. Mayaqul, apa dia katakan, apa yang dia katakan? Hamidaka, dia puji engkau, ya serjak. Dia juga mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Puji Allah, memuji Allah. Apa kata Allah dengan malaikat? Ubnu, buatkan dia bil jannati baitan. Tuh, buatkan dia di dalam surga satu rumah. Wasami, kasih nama itu baital hamdi, rumah pujian. Allah kasih rumah dibangunkan. Allah sayang dengan anak kita, sayang juga dengan kita. Kita tidak tahu. Kadang kita sakit hati, anak kita meninggal, padahal kita tidak tahu. Barangkali anak kita hidup dengan kita sampai tua, anak kita yang jerumuskan kita ke dalam kekufuran. Tidak tahu. Makanya diambil oleh Allah di waktu kecil. Barangkali kita salah mendidiknya, tidak bisa mendidiknya, naudzubillah, membawakan kita menjadi orang yang maksiat kepada Allah. Diriwayatkan cerita Nabi Allah Khidir alaihissalam dengan Nabi Musa jalan. Nabi Musa mau nuntut ilmu dengan Nabi Allah Khidir. Ini ketawaduan, sifat tawadunya Nabi Musa. Sekalipun jadi nabi, mau belajar. Iya. Cuma disyaratkan oleh Nabi Khidir, jangan tanya. Kalau seorang murid itu jangan tanya, nanti guru dulu menjelaskan baru. Jangan dipotong. Nabi Musa tidak sabar. Sudah dikatakan Nabi Khidir, fa innaka lan tastati'a ma'iya sabr. Kamu udah bakal sabar nanti. Harus sabar. Ketika Nabi Khidir jalan Nabi Musa, ketemu anak kecil, kemudian dipatah oleh Nabi Khidir lehernya, mati. Iya. Nabi Musa lihat pada zahirnya ini berlawanan dengan syariat, membunuh orang. Iya. Orang anak kecil yang tidak berdosa kalau dibunuh. Ketika dijelaskan oleh Nabi Khidir, nanti ini anak tuanya bikin orang tuanya nanti maksiat, bikin orang tuanya, kedua orang tuanya kufur, makanya dibunuh dari kecil supaya jangan sampai besar. Ya. Kita didik anak kita supaya tuanya jangan membawa kita ke dalam api neraka di akhirat. Tanggung jawab. Ya. Kalau masalah makan kehidupan, dosa kita pikirkan, ada kita kasih nafkah. Jangan kita yang berlaga bisa jamin. Oh, nanti saya yang jamin kehidupan anak saya. Emang Tuhan. Nabi Yakub tanya dengan ma ta'buduna min ba'di, nak, apa yang kamu sembah kalau saya mati nanti, apa yang kamu sembah? Agamanya yang ditanya. Bukan masalah dunia, ma ta'kuluna min ba'di, enggak ada dikatakan apa yang kamu makan kalau sudah saya mati, enggak. Oh, supaya nanti anak saya enak kehidupannya, bisa kerja, punya kerjaan yang baik. Kenapa Anda tanya? Supaya nanti anak saya tua bisa membimbing keluarganya, bisa membimbing umat, bisa menyelamatkan keluarganya, bisa menyelamatkan umat daripada api neraka. Itu yang dicari. Bukan oh nanti saya sekolahkan supaya enak dia tuanya bisa begini, tapi tidak sholat, tidak bisa baca Quran. Wa anta arhamur rahimin. Allah lebih sayang daripada makhluknya.
Arhamur Rahimin. Ada riwayat barang siapa membaca ya Arhamur Rahimin, ya Arhamur Rahimin, ya Arhamur Rahimin 3 kali, Allah tidak akan menolak segala doanya. Makanya kalau berdoa jangan ditinggal itu ya Arhamur Rahimin, ulangin sampai 3 kali. Allah berjanji tidak akan menolak doa seorang hamba yang menyebut, yang memanggil dengan ya Arhamur Rahimin, ya Arhamur Rahimin, ya Arhamur Rahimin. Itu diiringi oleh Nabi Musa, wa anta arhamur rahimin. Innal ladzina ittakhadul ijla, bahwasanya kata Allah orang-orang yang menjadikan ijil anak Tuhan, jadikan Tuhan anak sapi itu jadi Tuhan. Dia bikin Musa Samiri anak sapi dari emas hidup disembah. Mereka itu yang menjadikan anak sapi sebagai Tuhan. Sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya. Selagi akan mendapat mereka itu kemurkaan Allah min rabbihim, daripada Tuhan mereka. Orang yang menjadikan Tuhan selain Allah. Mana Tuhan? Ilah itu ar-raziq al-khaliq, yang ngasih rezeki dan yang ngasih menciptakan, yang ngasih mudarat, yang memberi manfaat. Ketika seorang hamba mengiktikadkan, meyakinkan di dalam hati bahwa ada yang memberi manfaat, memberi mudarat selain Allah, yang memberi rezeki selain Allah, itu syirik. Ya. Allah murka. Ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah adalah dosa syirik kepada Allah. Mengiktikadkan, meyakinkan di dalam hati bahwa ada yang memberi manfaat, memberi mudarat selain Allah. Allah murka dengan mereka. Wadillatun, dan kehinaan di hayatid dunya, hina di kehidupan dunia. Tapi mereka banyak uang. Iya. Tapi mereka lupa uang mereka, harta mereka tidak memberikan kesenangan di dalam kehidupan. Uang mereka banyak tapi tidak berkah, gelisah. Kalau masalah makan, menikmati sama saja, sama dengan orang kita. Mereka mau cari makanannya nikmat, mereka habiskan uangnya beli itu beli ini, tetap saja sama dengan orang biasa, bahkan orang miskin makannya sama, kenikmatan dikasih oleh Allah sama. Orang yang meyakini di dalam hati, mengiktikadkan di dalam hati ada yang memberi manfaat, memberi mudarat selain Allah. Ini sabab namanya. Iya. Wah, kalau kita ndak makan nanti mati. Iya, kalau kita sebab, cari sebab. Kalau Allah ngasih biar ndak makan juga mati. Buktinya malaikat tidak makan. Iya, malaikat la aqla la syurba wa la naum lahum, tidak makan, tidak minum dan tidak tidur. Hidup mereka. Diceritakan ba'du sholihin sebagai orang soleh. Ya. Kebiasaan makan 3 hari sekali. Kalau kita nggak sanggup 3 hari sekali baru makan. Kalau bisa kayak makan obat 3 kali sehari, itu ya, makan obat 3 kali sehari makan. 3 hari sekali. Kemudian mereka berjalan untuk beribadah, berjalan sampai hari keempat lemas badan. Lemas badan, tidak sanggup. Ya, minta dengan Allah, ya Allah, saya sudah lemas badan. Karena orang lapar itu asbabnya manusia makan, baru kenyang, baru kuat. Ada yang manggil, kata yang manggil, kamu mau sebab atau mau kekuatan? Mau sebab atau mau kekuatan? Katanya saya mau kuat saja, ibadah kuat, bukan sebab. Karena orang lapar sebab tuh makan baru kenyang, tuh sebab kita.
Allah kasih kekuatan sehingga dia kuat dalam ibadah sampai 12 hari tidak makan. Tapi kalau kita minta sebab, makan dulu baru kadang-kadang juga makan, dah sanggup juga ibadah, malah jadi malas. Yang tadi bisa sholat taraweh karena banyak makan, akhirnya tidak bisa taraweh, capek. Iya. Kekuatan yang dikasih oleh Allah tanpa sebab. Kita serahkan sebabnya dengan Allah, bukan kita yang cari sebab. Kalau cari sebab susah. Orang yang mau dapat harta, dapat uang, kita cari sebab. Oh, harus sebabnya kerja. Itu sebab kita. Cari kerja di mana? Tapi kalau Allah yang ngasih sebab, tidak harus kerja. Kadang datang orang yang ngasih, dia duduk-duduk datang, ada orang ini nih, kata orang tetangga sebelah ngasih ini makanan. Ini rezeki. Yang kerja belum dapat ilmu, yang tetangga dia duduk baru bangun tidur, ada tetangga sebelah ngasih ini nah lauk, ini nasi, ini makan, dah rezeki. Iya. Kita kadang sebab orang sehat harus makan obat. Kalau tidak makan obat mati. Hebat memang obat Tuhan. Ya. Memang kita disuruh berobat itu jadi sunnah. Kalau kita ikut Rasulullah, perintah Rasulullah, perintah Allah berobat. Tapi jangan mengitikadkan, meyakinkan di dalam hati obat yang ngasih sembuh. Ini yang kita mudaratnya. Sama saja orang yang menyembah sesuatu selain Allah mengatakan, mengitikadkan bahwasanya ada yang memberi manfaat, memberi mudarat selain Allah. Orang itu akan hina nanti di dalam kehidupan dunia. Wa kadzalika nazil muttarin. Seperti demikian itulah kata Allah, kami akan balas orang yang berbuat kebohongan, orang yang bikin sesuatu, ya, bikin kebohongan, masih dengan orang bohong, mengatakan oh ini begini sehingga orang percaya bahwa dia berbohong. Apalagi kebohongan mutarinnya dengan agama, ya, menentukan hukum. Kadang ini, oh ini tidak boleh, ini tidak boleh, tanpa berdasarkan kitab Al-Quran, hadis Rasulullah. Ya. Seolah-olah itu perbuatan dilarang oleh agama. Padahal di dalam Al-Quran sudah ada hukumnya. Ini wajib, ini sunnah, ini mubah. Iya. Yang dikerjakan Rasulullah juga begitu. Ada yang sunnah, ada yang wajib, ada yang mubah. Ya. Oh, kalau enggak Rasulullah mengerjakan, apa hukumnya? Hukumnya sudah ada di dalam Al-Quran. Bagaimana? Mau dikerjakan Rasulullah atau tidak dikerjakan Rasulullah? Yang dikerjakan Rasulullah makan. Apa hukumnya makan? Mubah. Iya, makan hukumnya mubah saja. Harus mau makan mau enggak terserah kita. Oh, Rasulullah ngerjakan, benar. Ada yang dikerjakan oleh Rasulullah jadi sunnah, diikutin. Allah nyuruh lakukan lakum bi Rasulillah uswatun hasanah. Ikutin. Ini yang disuruh, yang mana? Ada yang tidak boleh. Rasulullah mengerjakan tapi kita tidak boleh ikut. Seperti Rasulullah punya istri lebih dari 4, kita tidak boleh ikut. Kita cuma 4. Iya, lebih. Oh, itu Rasulullah mengerjakan. Tidak juga. Hukumnya sudah tertentu. Iya, jangan membuat-buat. Di Al-Quran juga begitu. Oh, perintah. Iya, perintah apa dulu? Ada perintah yang wajib, ada perintah sunnah, ada perintah mubah. Orang mencari nikmat, harta, perintah
Idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Ini perintah apa? Mubah. Jangan dibuat-buat. Wa kadzalika nazil muftarid. Seperti demikian itulah kami balas, kata Allah, orang yang bikin kebohongan, yaitu bikin anak onta dari emas, mengatakan itu Tuhannya, kemudian disembah mereka. Walladzina amilus sayyi'ati tsumma tabu wa bidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.